Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dengan NPM 0738251145 dari kelas A Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Hairun Kota Ternate. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang membahas beberapa materi geologi dasar yang telah diajarkan oleh dosen kami, yaitu Bapak Syarifullah Bundang. Nah, materi yang akan saya jelaskan ini terdiri dari 5 materi, yaitu yang pertama ada geologi struktur, yang kedua ada tektonik lempeng, yang ketiga ada alat-alat geologi, yang keempat ada hal-hal yang harus dilakukan saat pertama kali turun ke lapangan, dan yang terakhir itu ada peta penampang geologi. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Nah, materi pertama yang akan saya bahas di sini yaitu geologi struktur. Nah, geologi struktur ini merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk, posisi, dan susunan batuan, khususnya yang mengalami deformasi akibat gaya dari dalam bumi. Nah, struktur-struktur geologi yang umum dijumpai ketika kita di lapangan itu terdiri dari lipatan, sesar, dan kekar. Nah, struktur-struktur ini terbentuk akibat adanya gaya tekan, tarik, maupun geser yang bekerja pada batuan dalam waktu yang sangat lama. Nah, mempelajari geologi struktur ini tentu sangat penting apalagi di bidang pertambangan, karena struktur geologi dapat mengontrol lokasi dan arah penyebaran cebakan mineral. Selain itu, struktur geologi juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan lereng tambang, baik tambang terbuka maupun tambang bawah tanah. Oleh karena itu, pemahaman geologi struktur menjadi salah satu dasar dalam kegiatan eksplorasi dan penambangan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Nah, materi kedua yang akan saya bahas di sini yaitu tektonik lempeng. Nah, di dalam tektonik lempeng kita mempelajari tentang pergerakan lempeng-lempeng bumi yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, interaksi antar lempeng tersebut bisa berupa batas divergen, konvergen, dan transform. Nah, pergerakan lempeng tersebut menghasilkan gaya geologi yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, aktivitas vulkanik, serta pembentukan struktur geologi. Nah, dalam pertambangan, tektonik lempeng ini sangat penting karena menjadi penyebab utamanya terbentuk struktur geologi yang kemudian berpengaruh terhadap potensi mineralisasi di suatu wilayah. Nah, geologi struktur dan tektonik lempeng ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena struktur geologi yang kita amati saat di lapangan itu merupakan hasil dari proses tektonik lempeng yang bekerja dalam jangka waktu geologi. Nah, dengan memahami hubungan ini, kita dapat menelusuri sejarah geologi di suatu daerah, serta membantu dalam menentukan zona-zona yang berpotensi mengandung mineral ekonomis. Nah, hubungan ini sangat penting dalam kegiatan eksplorasi di pertambangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga. Nah, di materi ketiga ini ada alat-alat geologi. Nah, di dalam kegiatan pertambangan, pengambilan data geologi di lapangan tidak terlepas dari penggunaan alat-alat geologi. Nah, beberapa alat geologi yang umum digunakan saat kita di lapangan itu yang pertama ada kompas. Kompas ini digunakan untuk mengukur orientasi struktur. Terus yang kedua ada palu geologi. Nah, palu geologi ini untuk membantu identifikasi batuan. Terus yang ketiga itu ada GPS. Nah, GPS ini berfungsi untuk menentukan lokasi kita saat kita di lapangan. Terus yang keempat ada buku lapangan. Nah, buku lapangan ini untuk mencatat seluruh data hasil saat kita melakukan pengamatan di lapangan. Nah, alat-alat ini tentu sangat penting untuk memperoleh data geologi yang sangat akurat, yang nantinya digunakan dalam analisis dan perencanaan dalam kegiatan pertambangan. Nah, mungkin itu saja pembahasannya untuk alat-alat geologi. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Nah, materi keempat ini yaitu hal-hal yang harus dilakukan saat pertama kali turun ke lapangan.
Nah, saat pertama kali kita turun ke lapangan, hal-hal yang paling utama adalah yaitu keselamatan diri. Nah, penggunaan alat pelindung diri seperti helm, sepatu safety, dan rompi harus menjadi prioritas utama ketika kita mau turun ke lapangan. Nah, selain itu perlu dilakukannya observasi awal kondisi medan dan orientasi lokasi sebelum pengambilan data di lapangan. Nah, persiapan yang baik sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja serta memastikan data geologi yang memperoleh kualitas yang baik. Nah, mungkin itu pembahasan singkatnya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir. Nah, di materi yang terakhir ini kita mempelajari tentang peta penampang geologi. Nah, peta penampang geologi ini merupakan gambaran kondisi geologi yang berada di bawah permukaan yang dibuat berdasarkan data di lapangan. Nah, peta penampang geologi menampilkan susunan lapisan batuan serta struktur geologi yang tidak dapat dilihat secara langsung di permukaan. Nah, di dalam dunia pertambangan, peta penampang geologi ini tentu sangat penting kita pelajari karena digunakan untuk sebagai dasar perencanaan tambang, baik penentuan desain tambang maupun pengambilan keputusan teknis. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan yang saya dapat di sini adalah bahwa geologi struktur, tektonik lempeng, penggunaan alat geologi, persiapan lapangan, serta peta penampang geologi ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam kegiatan pertambangan. Nah, pemahaman terhadap materi tersebut sangat penting dalam kegiatan eksplorasi dan penambangan yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Nah, demikian video presentasi saya yang dapat saya sampaikan sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah geologi dasar. Saya berharap apa yang saya sampaikan di sini dapat memberikan pemahaman dan bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini, khususnya dalam memahami konsep geologi dasar di bidang pertambangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.